Yo guys, jadi kembali lagi bersama aku di Talk With Me Savana Putri yang membahas banyak hal ya. Kehidupan, cinta, pendidikan, motivasi, dan lain-lain. Tentu buat kalian yang mau gabung bersama aku di podcast Talk With Me Savana Putri, kalian bisa langsung aja hubungin aku di email savanaputri3@gmail.com atau DM Instagram di @svvanaa. Dan collab ini gratis ya guys ya. Kalau kalian mau collab atau partnership bareng aku, tentu gratis. Kalian bilang aja langsung ke email aku. So ya, di sini aku mau bakal sharing-sharing atau cerita-cerita mengenai ya ngobrol-ngobrol aja mengenai peluang. Ya, kalian pasti pernah dengar kan mengenai peluang. Aku lagi kayak ngerasa banyak banget peluang-peluang yang datang gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa setiap peluang itu harusnya kamu ambil. Sekecil apapun peluang itu, atau bahkan peluang yang gede sekalipun itu bakal kamu ambil. Apapun risikonya, mampu gak mampunya kamu, harus kamu ambil. Tapi menurut aku, ngambil peluang tanpa berpikir jauh akan dampaknya atau mampu atau tidaknya kita dalam mengambil peluang yang ada itu perlu banget sih untuk kita pikirin. Menurut aku jangan asal-asal ambil peluang gitu kan. Aku pernah sih dikatain bodoh atau ya semacam gitulah ya. Aku nggak tahu nih bahasa kasarnya gimana ya orang itu ngomong gitu. Gitulah pokoknya. Ada peluang. Ini masih ada kaitan dengan Talk With Me yang sebelumnya, bahagia. Peluang untuk katanya hidup bahagia. Aku mikir, emang sih hidup aku sama orang tua enggak semewah kehidupan orang-orang lainnya. Tapi suatu hari ada seseorang yang nawarin peluang besar untuk katanya merubah hidup kita berdua. Ada lah ya peluang. Aku belum bisa cerita karena belum bisa terbuka juga. Emang sih peluangnya besar. Bisa dibilang 70% bakal ngubah hidup. Tapi 30%-nya lagi aku gak percaya akan peluang itu. Aku mikir kalau aku ambil peluang itu, aku sama orang tua aku ambil peluang itu, apakah benar-benar hidup kami akan berubah drastis gitu kan? Dari bawah tiba-tiba ke atas. Aku mikir kalau aku dan orang tuaku ambil peluang itu, pasti ada beberapa hal juga yang harus kita hadapi ke depannya. Tetapi sayangnya itu keputusan orang tuaku karena peluang itu ditunjukkan untuk ke orang tuaku, bukan untuk diriku. Dan aku melihat bahwa orang tuaku itu seperti tertekan akan peluang itu. Dia tidak menikmati akan kata bahagia yang ditawarkan oleh orang tersebut kepada kami. Aku merasa bahwa itu bukanlah sebuah peluang, melainkan tekanan. Orang yang menawarkan peluang ini bahwa berkata bahwa buat apa kamu repot-repot mikirin atau pusing-pusing gitu kan. Kamu bakal bisa ngerubah hidup kamu dengan ambil peluang ini. Kamu bakal bisa hidup enak gitu. Enggak lagi susah-susah nyari materi, enggak lagi susah-susah banting tulang dan lain-lain.
kamu bakal bahagia deh kalau ambil peluang ini. Itu kata orang yang menawarkan peluang itu. Tetapi ketika aku melihat orang tuaku yang ya kayak ngelamun gitu, ngelamun terus semenjak peluang itu hadir, semenjak ada orang yang nawarin peluang itu, dia terus-terusan kayak ngelamun. Aku nggak tahu ya apa yang dia lamunkan. Saat aku bertanya kenapa, dan dia jawab, akankah benar hidup kita akan berubah saat kita ambil peluang itu? Aku tidak bisa menjawab. Aku nggak bisa jawab iya atau enggak gitu kan. Karena pada dasarnya peluang apapun yang kita ambil itu kita harus tetap berjuang. Nggak ada yang namanya saat kita ambil peluang, saat kita ngambil hal itu yang diberi sama orang, kita langsung enak mendadak naik ke atas, mendadak kaya, mendadak hidup enak. Nggak ada. Perlu proses gitu kan. Dan ya aku nggak bisa ngomongin hal ini ke orang tuaku, aku nggak tahu kenapa. Tapi pada akhirnya orang tuaku berpikir bahwa bahagia itu sederhana sih. Cukup kita berdua aja, tanpa tambahan orang lain lagi, tanpa ada orang lain lagi, kita udah bahagia gitu. Hidup enak itu buat apa kalau kita tertekan, kalau kita akan kepikiran hal-hal lainnya? Untuk apa bahagia jika kita nggak bisa ngabisin waktu bersama lagi gitu kan. Itulah kenapa di Talk With Me sebelumnya itu harapan dan kehampaan. Ada orang yang memberi harapan tetapi akan merasa hampa saat kita benar-benar berharap sama sesuatu itu atau ngambil peluang ini. Ya aku pernah juga nih diskusi sama orang-orang yang menurutku hebat gitu kan. Orang-orang yang mungkin berpengaruh gitu di beberapa orang, di kehidupan orang gitu. Sebuah peluang. Memang sih peluang itu bagus banget untuk kita ambil, untuk kita improvisasi diri, untuk kita mengembangkan diri. Tapi lain konteksnya jika di dalam urusan kehidupan atau keluarga ya guys ya. Kalau ya ini aku gak terus-terusan untuk bahas tentang aku, cuma peluang. Kalau menurut aku mau ngasih saran aja sih buat kalian. Ambil peluang yang menurut kamu bisa untuk menjalani dan menggapai harapan dan capaian dari peluang yang kamu ambil itu. Gitu. Kalau kamu gak sanggup, peluangnya bagus nih, cuma kamu gak sanggup untuk jalaninnya, ya jangan dulu. Meski ada orang-orang yang berkata bahwa gak ada yang gak kita sanggup, kita pasti bisa, gak ada yang gak kita bisa gitu kan. Tapi kalau kamu maksain diri kamu, itu hasilnya gak bakal maksimal guys. Hasilnya gak bakal bagus. Dan peluang itu yang harusnya capaiannya adalah 60%. Karena kamu memaksakan diri kamu untuk mengambil peluang itu, kamu bakal dapet 30%-nya aja. Karena kamu gak benar-benar junun gitu, gak benar-benar fokus, atau gak benar-benar mencintai atau memahami peluang yang kamu ambil saat ini gitu. Jadi ya aku cuma mau kasih saran aja ya. Kayak tadi balik lagi, meskipun peluangnya cuma 5%, tapi kamu sanggup untuk ngejalaninnya, ambil aja. Daripada peluang 60-80%, tapi kamu gak sanggup ngejalaninya dan akhirnya kamu kena tekanan mental, jangan ambil guys. Kamu bisa stres atau depresi, gak bakal maksimal, percaya deh.
Gak apa-apa peluang kecil diambil. Kan tujuannya untuk improvisasi diri, perbaikan diri, pengembangan diri, gitu kan. Setiap peluang-peluang kecil yang kita sanggupi, ambil. Kalau ada peluang besar yang sekiranya kita sanggup nih untuk jalanin itu, gak apa-apa. Intinya sesanggupnya kita. Jangan pernah maksain diri kita. Oke guys, karena kalau maksa itu gak enak banget, serius. Seperti yang udah aku bahas nih di Talk With Me sebelumnya, beberapa alasan kenapa sih kamu gak termotivasi. Itu salah satunya adalah kamu melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan, atau dalam hal terpaksa ya, memaksakan diri. Oke, gitu aja sih. Oke guys, jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast Talk With Me Savana Putri di hari ini. Dan tentunya buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol sama aku atau collab bareng aku di Talk With Me atau di video-video aku di YouTube dan lain-lain, kalian bisa langsung aja email ke aku dan atau DM ke Instagram. Kalian bisa cek di description box aku. Oke. Thank you buat kalian. Bye-bye.